Dukung channel kami dengan cara like, subscribe, share video ini. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Pengalihan fungsi aset pemerintah kembali menjadi sorotan. Ex-RSUD Kertosono, aset milik pemerintah Kabupaten Nganjuk ditemukan berubah fungsi menjadi tempat kos dan karaoke tanpa izin resmi. Laporan dari masyarakat membawa Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Nganjuk Fauzi Irwana melakukan inspeksi mendadak ke lokasi. Hasilnya, beberapa ruangan telah beralih fungsi menjadi ruang karaoke dan kos. Padahal hingga kini pemerintah daerah belum pernah mengeluarkan izin pengelolaan untuk aset tersebut. Kan ini kemarin kita konfirmasi ke Satpol PP Nganjuk pun langsung bergerak. Kepala Satpol PP Suharono menyatakan bahwa pihaknya sebelumnya telah mengingatkan pengelola untuk tidak menjalankan aktivitas tanpa izin. Namun peringatan itu diabaikan. Akhirnya lokasi tersebut resmi ditutup. Hari ini saya atas nama pemerintah daerah dengan adanya beberapa laporan masyarakat tentang satu bahwa ada penggunaan tanah aset pemerintah daerah yang belum mendapatkan izin. Ya, jadi itu masalahnya. Makanya kami mengamankan dengan cara melihat kondisi dan menyampaikan bahwa tidak boleh ada kegiatan di tanah aset pemerintah daerah sebelum mendapatkan izin. Dan itu sudah disepakati oleh calon pengelola dan sudah ditindaklanjuti oleh Pak Lurah dan Pak Camat, sudah kesepakatan tanggal 21 Desember kemarin. Jadi sudah selesai, halnya itu sudah selesai. Tapi karena namanya masyarakat banyak, ya akhirnya terjadi seperti itulah. Beberapa informasi yang tidak pas, akhirnya seperti ini. Jadi pemerintah daerah sudah melaksanakan pemantauan ini dan sudah menghentikan sejak kemarin hari Kamis jam 16.30. Jadi sudah selesai. Menurut laporan masyarakat sudah, dan saya pun sudah tahu sebenarnya ini bahwa awalnya memang rencana dibuat UMKM, tapi terdapat hal yang beda dengan awal pun sudah saya ingatkan karena ada laporan masyarakat ternyata sampai kemarin terjadi beberapa tokoh di sini seperti itu. Namanya proses ya, calon pengelolanya kan sudah berusaha untuk membersihkan dan beberapa untuk memperbaiki lah, itu memerlukan proses lah. Nah sebagai tanda pemerintah daerah ya yang memantau saat sekarang untuk bisanya mengimbau segera diambili. Ya pemerintah daerah itu kan pendekatannya prosperity, kesejahteraan. Ternyata ada penyalahgunaan. Jadi kami lihat kalau dalam hal ini ya kalau sudah diketahui seperti ini ya kami ingatkanlah untuk supaya tidak terjadi. Kalau secara sanksi ya sebenarnya ada di Perda, tapi kan tidak perlulah kalau sudah selesai, sudah tidak ada kegiatan lagi. Jadi pemerintah daerah supaya tidak ramai, tidak ribut, masyarakat bisa bekerja dengan baik, ya itu selesai. Karena ini sudah kami ingatkan dan sudah diindahkan ya sudah. Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Nganjuk menegaskan, aktivitas tanpa izin ini tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga memicu keresahan masyarakat. Pemerintah daerah berkomitmen menjaga aset daerah tetap sesuai fungsi dan peruntukannya. Ya, saya sudah didampingi teman-teman dari Pak Satpol PP, Pak Inspektorat dan Bapak Anggota Komisi 4. Tentu kita hadir di sini karena dasar kita pertama dari laporan masyarakat. Dari laporan masyarakat kita cek langsung ke lokasi, ternyata apa yang disampaikan masyarakat memang benar adanya ada penggunaan aset daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan. Tentu marwah kita di Kabupaten Nganjuk kita harus tetap kita jaga karena ini aset daerah. Ketika digunakan tidak jelas, tentu kita harus ada pendekatan secara persuasif tadi dengan Pak Satpol PP,
dengan Pak Inspektorat juga sudah ngobrol langsung. Alhamdulillah ada titik temu untuk menghentikan aktivitas atau kegiatan yang diduga yang disampaikan Mas Gitu tadi. Gitu. Artinya itu sudah kita selesaikan per Kamis kemarin, tepatnya jam 16.30. Aset ini kosong. Jadi aset ini memang tahun 2018 waktu itu memang saya mendampingi Pak saat itu memang digunakan sebenarnya untuk kegiatan BNN dulu untuk rehabilitas rumah sakit narkoba BNN Jawa Timur. Tapi ada suatu hal yang tidak terlampaui akhirnya berhenti. Ini berarti berhenti rumah sakit ini kosong mulai tahun 2018 sampai sekarang. Berarti berapa tahun? Sudah lama. Jadi memang nggak ada penjaganya, memang kotor adanya. Insya Allah nanti kita juga koordinasi dengan Pak Bupati, dengan teman-teman dinas terkait mau memaksimalkan, memfungsikan rumah sakit Rama Kertosono yang tentu yang lebih bermanfaat untuk masyarakat Kertosono, Gus. Hasil rembuk menghentikan kegiatan yang ada di rumah sakit Rama Kertosono ini untuk kegiatan apapun. Karena pemerintah daerah, saya ulangi lagi, pemerintah daerah belum mengeluarkan izin apapun untuk aset daerah. Perwakilan pengelola berdalih hanya ingin membersihkan ex-RSUD agar tidak terkesan angker sambil menunggu izin Bupati, namun ia tidak menampik bahwa karaoke sudah beroperasi sejak 10 Desember lalu. Kami sebagai warga Kertosono melihat kondisi rumah sakit Kertosono yang lama, yang sudah videonya saya kirim ke Mas Bagus, nanti bisa diminta. Saya prihatin ada aset yang terbengkalai. Saya sebagai tokoh masyarakat dan juga pengembang UMKM ingin memanfaatkan rumah sakit lama Kertosono untuk menjadi UMKM. Kita mau bikin kafe. Setelah itu saya melakukan koordinasi dengan aset kita sudah koordinasi dengan aset. Apakah ini saya bisa pinjam pakai? Apakah saya bisa sewa pakai? Ternyata setelah berproses, pengajuan ke Bapak PJ tidak di ACC, saya akui. Intinya begini Pak, saya itu membersihkan dulu supaya rumah sakit ini kelihatan pantas. Bahkan saya kemarin ulang tahun pun ada di sini, ingin menunjukkan ke masyarakat bahwa rumah sakit tidak seangker dulu, bahwa rumah sakit sudah rapi dan tertata. Tujuannya cuma itu. Ternyata ya alhamdulillah, namanya rezeki. Teman saya pengembang menyalahgunakan, tapi nggak tahu, saya nggak punya bukti. Karena secara tidak langsung saya tidak harus monitorasi. Informasi tadi menutup jumpa kita kali ini. Saya Salsabila izin undur diri dan sampai jumpa.